Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Ananda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semoga dengan berdoa, Ibu akan mengabsensi Ananda semua terlebih dahulu. Jadi yang tidak masuk hari ini siapa, Nak? Denny, Bu. Kenapa Denny tidak masuk, Nak? Sakit, Bu. Baik Ananda semua, pada materi kali ini kita akan membahas tentang momentum, impuls, dan hukum pengelolaan momentum. Namun sebelum itu, Ibu akan menanyakan kembali terkait materi yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang usaha dan energi. Ada yang ingat apa yang dimaksud dengan usaha? Ya, silakan Dela. Oke, jadi benar ya yang dikatakan Dela. Usaha adalah kemampuan untuk memindahkan suatu benda. Nah, maksud memindahkannya itu benda berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang energi. Sebutkan macam-macam energi. Benar ya yang dikatakan Dion. Jadi macam-macam energi itu ada energi kinetik, potensial, energi mekanik. Namun masih banyak energi yang tidak disebutkan tadi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, karena Anda sudah paham materi tentang usaha dan energi, Ibu akan melanjutkan materi tentang momentum, impuls, dan hukum pengelolaan momentum. Nah, jadi berdasarkan judul materi kita hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan momentum dan impuls serta mampu bekerja sama dalam kelompok pada percobaan hukum kekalahan momentum dengan baik dan tepat. Pada pertemuan ini kita akan melakukan kegiatan eksperimen. Nah, kegiatan eksperimen ini akan dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan penguatan materi terkait eksperimen yang telah dilakukan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya apakah alat dan bahan yang telah Ibu suruh bawa pada pertemuan sebelumnya dibawa pada hari ini? Bawa, Bu. Baiklah, langsung saja Ibu akan membagi anak-anak semua menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Dan untuk LKPD-nya yang akan dikerjakan hari ini sedikit berbeda dengan LKPD sebelumnya, di mana kita akan mengerjakannya secara online. Nah, untuk link LKPD-nya telah Ibu share di WA grup kita. Silakan Ananda buka. Namun untuk lebih memahaminya, bagaimana cara pengerjaan LKPD tersebut, Ibu akan share screen terkait LKPD yang akan dikerjakan. Baik, Bu. Nah, jadi nanti Ananda isi pada LKPD ini mata pelajarannya fisika kelas 10 semester genap. Kelompok ini disesuaikan beserta anggotanya.
Tujuan percobaan kita yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan momentum dan impuls. Kedua, pendidik mampu menjelaskan hukum kekalan momentum. Nah, jadi ini ada alat dan bahan yang Ibu suruh bawa minggu kemarin. Langkah kegiatan, aktivitas 1, itu untuk menyelidiki hubungan momentum dan impuls. Aktivitas 2, untuk mengetahui hukum kekalan momentum. Jadi untuk kesimpulan ini juga secara berkelompok disesuaikan dengan data yang diperoleh berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, jika sudah selesai, silahkan klik tombol finish ini. Nanti jawaban Ananda akan terkirim ke Ibu secara online. Apakah bisa dipahami? Baik, silakan lanjutkan eksperimen berdasarkan LKPD yang telah Ibu bagikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya ke Ibu. Karena waktunya sudah habis, silakan masing-masing kelompok presentasikan kesimpulan yang diperoleh dari eksperimen yang telah dilakukan. Siapa yang ingin duluan? Ya, silakan Liza. Baik Bu, jadi berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan oleh kelompok kami, momentum dan impuls memiliki hubungan yang berbanding lurus. Baik, terima kasih kepada Lisa. Untuk perwakilan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi setelah Ibu mendengarkan kesimpulan dari masing-masing kelompok, sudah cukup bagus. Cuman masih belum sempurna, dan untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberikan virtual lab kepada Anda semua terkait eksperimen hukum kekalan momentum yang telah Anda buktikan tadi. Nah, kita masuk ke explore 1D ini aja. Nah, jadi ini adalah untuk kegiatan eksperimennya. Ini untuk mengurangi dan menambahkan bolanya. Ini keterangannya ada kecepatan, momentum, energi kinetik, dan elastisitas. Jadi ini untuk mengubah masa-masa dari benda satu ataupun dua ini. Ini untuk waktu sebelum dan sesudah benda itu tumbukan. Kita juga bisa mengganti masanya, soalnya kita sesuaikan dengan eksperimen yang kita lakukan tadi. Untuk benda satu kita gunakan 0,10 kg, benda 2 0,15. Nah, untuk menampilkan data yang diukur, ini ada posisi atau jaraknya 1 meter, ini adalah kecepatan yang 1 meter per sekon, ini adalah momentum yang satuan kilogram meter per sekon. Nah, ini untuk mengatur dia normal atau fase. Untuk kecepatannya kita samakan saja 0,30 meter per sekon. Ini juga. Nah, ini jaraknya kita buat 30 cm atau 0,30. Untuk menampilkan momentumnya,
Nah, ini adalah menampilkan kecepatan dan momentumnya secara otomatis. Langsung saja kita mulai. Kesulitan kita pakai 100 saja. Sangat cepat ya kalau menggunakan otomatis, kita pakai yang slow saja. Kembalikan. Nah, ini tambah untuk mengembalikan ya. Kita mulai. Nah, ini kita bisa mengembalikan ke keadaan sebelumnya. Nah, jadi sebelum benda 1 dan benda 2 tumbukan itu waktunya adalah 4,35 sekon. Untuk kecepatannya, benda 1 dia ke arah kanan dan benda 2 ke arah kiri, makanya kecepatannya di sini min 0,30 meter per sekon. Kemudian untuk momentumnya, momentum benda 1 lebih besar daripada momentum benda 2. Arahnya ke kanan dan benda 2 arahnya ke kiri. Selanjutnya kita amati bagaimana setelah benda 1 dan 2 tumbukan. Kita kembalikan saja. Nah, jadi setelah benda 1 dan 2 tumbukan, ternyata arahnya berubah. Yang awalnya tadi sebelum tumbukan benda 1 dia ke arah kanan menjadi ke arah kiri. Dan juga kecepatannya menjadi min 0,43, sedangkan benda 2 0,17. Dan momentumnya juga berubah, minus 0,04 ke arah kiri, benda 1 dan benda 2 0,03 ke arah kanan. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada hukum bekalan momentum ternyata massa dan kecepatan mempengaruhi momentum yang dihasilkan. Untuk lebih memahami terkait LKPD yang telah Anda kerjakan, di sini Ibu akan memberikan materi sebagai penguatan tentang momentum, impuls, dan hukum kekalan momentum. Jadi untuk materi yang pertama kita bahas tentang momentum. Dalam fisika, momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Momentum dimiliki oleh benda yang bergerak. Sehingga disimpulkan bahwa momentum merupakan kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Jadi kita misalkan di sini ada dua buah mobil dengan massa yang sama melaju dengan kecepatan yang berbeda. Nah, mobil yang satu bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat dan mobil yang kedua bergerak dengan kecepatan yang lambat. Kira-kira mobil mana yang sulit untuk dihentikan? Oke, Dela bilang mobil 1. Tadi Dion bilang mobil 2. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan persamaan momentum. P sama dengan M dikali V, di mana P ini adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M ini adalah massa benda dengan satuan kilogram, V ini adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Nah, bisa kita lihat P berbanding lurus dengan M dan berbanding terbalik dengan V. Maka semakin benda
itu cepat melaju, maka P-nya akan semakin kecil. Nah, apabila benda itu semakin lambat melaju, maka P-nya akan besar, meskipun masanya sama. Jadi, dari pertanyaan Ibu tadi, maka mobil yang paling sulit untuk dihentikan adalah mobil yang pertama, karena masa mereka sama, tetapi mobil yang pertama melaju dengan kecepatan yang paling besar. Oke, sudah paham Anda semua? Baik, jika telah paham, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu, suatu benda memiliki massa sebesar 60 kg, bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kita buat gambar terlebih dahulu. Kita sajikan lintasannya, kemudian kita letak di atas lintasan itu benda dengan massa 60 kg dan diberi kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian kita masukkan kepersamaan P sama dengan M kali V, di mana untuk massanya yaitu 60 kg dan kecepatannya 5 meter per sekon. Jadi, momentum yang kita dapatkan adalah P sama dengan 300 kg meter per sekon. Selanjutnya, materi impuls. Impuls atau disimbolkan dengan I didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Nah, dapat kita lihat pada slide. Contohnya itu saat orang menendang bola. Nah, impulsnya di sini adalah waktu yang dibutuhkan saat kaki dapat menyentuh bola, sehingga bola itu ditendang dan mengakibatkan bola itu bergulir. Efek dari pemberian gaya rata-rata F pada suatu benda dalam selang waktu delta T tertentu, inilah yang disebut sebagai impuls atau disimbolkan dengan I. Dan berdasarkan analisis gambar, saat orang menendang bola tadi, diperoleh persamaan F sebanding dengan I dan F sebanding dengan I dibagi delta T. Dan diperoleh persamaan akhir I sama dengan F delta T untuk persamaan impuls, di mana I adalah impuls dengan satuan Newton sekon, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Hubungan momentum dan impuls. Nah, gambar dua bola tersebut merupakan pembuktian dari adanya hubungan momentum dan impuls. Suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan atau GLBB dalam rentang waktu tertentu dalam kurung delta T, sehingga berlaku hukum 2 Newton dan dapat ditulis sigma F sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali V2 dikurang V1 per delta T. F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. F delta T sama dengan M V2 dikurang M V1. Sehingga diperoleh persamaan I sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal, atau I sama dengan delta P, di mana I adalah impuls dan delta P adalah perubahan momentum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara momentum dan impuls adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut.
yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Jadi ini adalah grafik hubungan momentum dan impuls, di mana luasan yang diarsir ini pada grafik F terhadap T merupakan impuls. Hukum kekekalan momentum. Jadi, fenomena pendulum yang ada di LKPD tadi merupakan contoh penerapan dari hukum kekekalan momentum, di mana dapat kita lihat bahwa saat kita menarik satu pendulum, maka yang terlempar juga akan satu pendulum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Hal itu yang menyebabkan mengapa jumlah pendulum yang kita tarik sama dengan jumlah pendulum yang terlempar. Dengan persamaan, F1 kali delta T sama dengan min F2 dikali delta T. M1 dikali V1 aksen dikurang V1 sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang V2. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Untuk mengetahui apakah Ananda sudah paham terkait materi kita hari ini, Ibu akan memberikan latihan. Nah, di mana latihan ini dikerjakan secara individu di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jika Ananda masih ada yang tidak paham, bisa ditanyakan sama Ibu. Baik, sepertinya tidak ada. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dari Ananda mengerjakan LKPD sampai penguatan materi di akhir pembelajaran dari Ibu dapat dipahami. Dan Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda semua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.